kalkulasi 13.200.000 potong modal kasar 5 juta. Berarti kurun waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun kita masih dapat 7 jutaan ya, Pak. Itu kalau satu kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kediaman Pak Mulyono. Ini alamatnya di Bunti Pak, Tio Pulung Kencana RK2. Nah, Pak Mul ini adalah seorang breeder ikan gurame. Bisa diceritakan Pak Mul, awal mula dulu memulai ternak atau breeding gurame ini gimana Pak Nur Pak Mul? Bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya sebenarnya usaha awalnya pembenihan lele. Cuman saya lihat lele akhir-akhir ini banyak kelemahan. Pertama, pakan semakin naik. Akhirnya saya berinisiatif beralih ke gurame. Awalnya sih gurame itu tentunya banyak kendala karena kesulitannya jauh lebih tinggi dibanding lele. Kesulitan yang sering kali ditemuin untuk breeder gurame itu apa Pak? Mulai dari perawatan telur, pemeliharaan larva, terus untuk sampai benih siap jual itu waktunya lebih lama, 2 bulan. 2 bulan dari telur sampai siap jual. Siap jual ukuran terkecil, jempol. Ukuran jempol. Ya. Kalau untuk benih itu biasanya ada ukuran apa aja sih Pak? Gurame itu satu-satunya komoditas yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena perukuran dari telur, gabah, biji oyong, kuku, jari, jempol, silet, 2 jari, 3 jari sampai konsumsi ada nilainya. Oh, jadi laku semua ya? Laku semua. Jadi kalau kita pas butuh stok banyak gabahan bisa kita lempar ke pembenih lain. Oh, gitu. Berarti memang ada kelompoknya ya khususnya di Tulambang Barat ini? Biasanya ada. Ada kelompoknya untuk jaringan pembenih ada, jaringan pembudidaya ada. Oh, gunanya ya itu tadi ketika kita kekurangan bahan kita saling bantu itu tadi Pak ya. Nah, untuk saat ini pemasarannya bagaimana Pak Mul? Kalau untuk apa sih kan menjadi bahan pertanyaan yaitu pemasaran ikan gurame ini kan ya. Untuk sejauh ini wilayah Lampung mulai dari benih sampai konsumsi masih kekurangan. Karena produksi Lampung seperti kita tahu kan sampai ke Sumbangsel. Ya. Bahkan Jambi, Bengkulu. Insya Allah dari benih sampai konsumsi masih kekurangan. Kalau bahkan kabarnya sampai kita datengin telur dari Jawa juga ya Pak Mulya untuk memenuhi itu Pak Mulya. Saya rasa hampir sama dialami pembenih lain. Semuanya mengandalkan telur dari Jawa. Karena perhitungannya kita bisa mengestimasi kapasitas produksi kita. Oh gitu, ya. Tapi tetap diupayakan induk sendiri untuk menanggulangi musim-musim seperti ini kan nggak datang. Nah Pak Mul, ada berapa jenis sih di tempat kita ini guramehnya? Ada 2 jenis yang kita kembangkan. Perhitungannya perhitungan permintaan dan nilai. Untuk yang permintaan tinggi gurame soang. Gurame soang itu yang kita konsumsi biasa, yang hitam-hitam itu. Pertumbuhannya lebih cepat. Terus yang mempunyai nilai tinggi gurame merah kita juga kembangkan. Itu untuk yang merah itu untuk konsumsi atau untuk hias? Oh, untuk hias. Kalau untuk dipijahkan mudah yang mana Pak? Kalau untuk pemeliharaan larva sampai jual itu gurame soang. Yang biasa. Terus kalau yang nilainya tinggi tadi gurame merah memang lebih rumit. Lebih rumit. Pertumbuhannya lebih lambat. Otomatis kan dilemanya lebih banyak kalau pertumbuhannya lebih lambat. Oh. Nah,
Pastikan kalau untuk pertama yang kita rekomendasikan nggak mungkin kita untuk para yang ingin terjun untuk kamu belajar dulu pembibitan, kan nggak mungkin. Yang kita ajarkan mesti untuk pembesaran Pak Mul. Nah, untuk spesifikasi ukuran kedalaman kolam, lebar kolam, terus kita selaraskan dengan jumlah benih yang kita tebar, itu kira-kira ukurannya berapa Pak Mul? Untuk benih tebar saya rasa ukuran jempol lebih aman, udah cukup aman. Kecuali untuk keramba lebih aman ukuran silet minimal. Ukuran silet minimal ya. Terus kedalaman kolam untuk kolam tanah. Kalau gurame berdasarkan pengalaman petani minimal 1 meter. Untuk kolam tanah. Kalau yang model semen seperti ini? Sama aja. Sama aja. Gurame, minimal 1 meter. Kalau untuk 1000, kira-kira panjang kali lebarnya membutuhkan berapa Pak Mul? Biasanya perhitungan tebar benih itu, misal kolam kita 4 kali 8. Ya. 4 kali 8 berarti kan 32. 32 kali 40 ekor per meter, misal gitu. Oh. Estimasinya gitu. Jadi, kalau kolam kita 3 kali 5, 15 kali 40. Oh, gitu. Benih yang kita tebar berapa kita sesuaikan. Oh, sama aja seperti hitung-hitungan di ayam. Nah, sebenarnya Pak Mul, untuk usia siap jual untuk konsumsi dari kita bibit silet atau ini tuh berapa bulan atau berapa lama? Biasanya untuk kolam kedalaman 1 meter, benih ukuran jempol itu kurang lebih 1 tahun udah sekilo isi 2-3. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Kalau kolam kita lebih dalam lagi, insya Allah lebih cepat lagi. Oh, lebih dalam lebih bagus ya? Lebih bagus. Karena apa? Ruang geraknya ikan atau gimana? Ya, bisa jadi ruang gerak, terus kestabilan air. Oh, gitu. Nah, sekarang kalau untuk pakan sebenarnya mahal nggak sih Pak? Kalau untuk gurame, karena kan menurut penglihatan saya nih ya, ikan gurame inilah ikan yang bisa, makanya kita modif, bisa kasih pakan alternatif ya ta? Gimana menurut Pak Mul? Kalau berdasarkan pengamatan saya, gurame ini recommended banget ibaratnya untuk dibudidayakan di situasi sekarang. Karena pakannya ibaratnya pelet pun nggak direkomendasikan setiap hari. Ya, bisa pakai. Contohnya minimal 2 hari sekali pelet. Oh, cuma 2 hari sekali. Bisa 3 hari sekali. Untuk rutinitas hariannya daun azola. Oh ya, enceng gondok juga seperti ini Pak, di belakang itu. Oh, lompong-lompongan. Daun-daunan yang bisa disobek biasanya gitu. Yang mudah dirobek ikan. Oh, daun telinga? Daun apa aja? Daun telinga, daun itu nggak bisa ya? Dirobek mungkin bisa. Daun kates, daun ini ya. Jadi ya memang pernah, saya juga kan ada kolam di rumah, memang nggak seberapa intensif juga perawatan, tapi bisa gede saat mencapai 3 kiloan Pak Mul. Nah, bicara dengan itu Pak Mul, kita akan coba hitung-hitungan dengan modal bibit sekitar, taruhlah kita tebar bibit 1.000. Kita akan hitung dari modal bibit, modal pakan, itu untungnya berapa. Pak Mul bisa jelaskan nggak Pak, kira-kira Pak? Kira-kira perhitungan simpelnya gini, misalkan benih ukuran jempol kita beli seharga Rp1.000. Kita tebar 1.000 ekor, jadi sekitar 1 juta. 1 juta. 1 juta, terus kita benih sampai panen kita perkirakan 10 sampai 15 sak pelet. Kira-kira berapa itu? Sekitar 3 atau 4 juta. Sampai 4 juta. Udah sama pakan hijauan ya? Iya. Taruhlah kita kasar ngomong 4 juta lah ya. Iya. Dengan bibit 5 juta. Dengan bibit udah termasuk bibit. Udah termasuk bibit 4 juta itu. Iya. Terus kurun waktu sampai panen, kira-kira panen kalau harga paling jelek Pak, kira-kira harga berapa per kilonya? Untuk wilayah Tulang Bawang Barat, harga relatif stabil 33. Dari 1.000 ekor kalau kita ambil sekilo 3, oke lah, kita taruhlah kita yang mati 100 lah ya.
Jadi 900 berarti 9 berapa tuh? 9 kintal 9 kintal. Kalau biasanya konsumsi itu sekilo 2, 3. Jadi kita ambil rata-rata 2,5 on. 2,5 on. 2,5 on per kilo. Iya. Per ekor. Jadi perkiraan kalau tebar 1000 itu sekitar 4 sampai 5 kintal. 4 sampai 5 kintal. Berarti taruhlah 4 kintal jeleknya kali 33.000 piro game jajal kalkulatormu game? Piro mau? 4 kali 33 berarti 400 kilo 400 kali 33.000. Nah, ini kita coba hitung-hitungan gimana sih kalkulasi 13.200 potong modal kasar 5 juta. Berarti kurun waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun kita masih dapat 7 jutaan ya Pak. Itu kalau satu kolam. Kalau di ayam ini saya kan mengajari juga peternak, masukkan bibit 1 minggu sekali. Jadi biar supaya 1 minggu sekali panen. Sama aja. Gurame bisa 2 bulan sekali. Rata-rata 2 bulan, 3 bulan sekali ya rekomendasinya. Masukin bibit lagi. Jadi per 3 bulan bisa panen. Dengan pahitnya ngomong pendapatan paling jelek sekitar 6 sampai 7 juta lah ya. 6 juta lah ya. Berarti ya sebulannya masih dapat 2 juta recommended. Itu kalau cuma 1.000 ekor loh ya. Iya. Jadi pengalaman Pak Mul ini yang dulunya mulai lele sekarang ke gurame kita bagikan kepada rekan-rekan karena kembali lagi Pak Mul ini gara-gara efek corona banyak yang nganggur kan pasti mencari inspirasi usaha. Nah untuk yang wilayah Lampung Barat Pak Mul siap suplai bibitnya Pak ya. Insya Allah di suplai bibitnya ada berbagai ukuran. Ada yang apa tadi itu banyak, ada yang silet, ada yang peso apa-apa itu tadi kan ya. Pokoknya macam-macam. Nah nanti saya cantumkan nomor WA-nya beliau sama alamatnya supaya nanti kalau ini rekan-rekan bisa main ke sini atau kontak-kontakan untuk bertanya-tanya tentang usaha daripada gurame. Oke Pak Mul, terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk berbagi ilmu dan inspirasi ke kita. Kita akhiri untuk rekan-rekan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.